Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan yang unik antara silikat dan diatom. Kalian tahu nggak, kalau silikat itu sumber kehidupan loh bagi diatom? Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu silikat dan diatom. Silikat adalah senyawa kimia dengan rumus SiO2 yang sangat penting untuk kehidupan di atom. Silikat ini biasanya berasal dari batuan seperti andesit dan kuarsa yang larut dalam air dan kemudian menyebar ke berbagai perairan. Lalu diatom ini apa sih? Nah, diatom ini adalah mikroalga dari kelas Bacillariophyceae. Mereka ini luar biasa penting loh di ekosistem perairan karena berperan sebagai produsen utama oksigen dan juga glukosa yang jadi sumber kehidupan bagi banyak organisme laut. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dimulai dari pelapukan batuan. Jadi batuan seperti andesit dan kuarsa ketika terpapar cuaca akan mengalami pelapukan yang akan menghasilkan partikel-partikel silikat yang terbawa arus sungai dan akhirnya mencapai laut. Kemudian, aktivitas industri juga turut berperan nih. Industri batu alam akan melepaskan partikel-partikel silikat yang kemudian akan masuk ke sungai dan akhirnya mengalir hingga ke laut. Yang terakhir adalah pasir kuarsa. Pasir kuarsa salah satu sumber silikat alami yang larut dalam air untuk memberikan suplai silikat bagi diatom. Silikat sangatlah penting untuk diatom. Tanpa silikat, diatom tidak bisa membentuk dinding selnya yang keras, yang disebut frustula. Frustula ini bukan sekedar dinding biasa loh, tapi adalah perlindungan yang memungkinkan diatom bertahan di lingkungan laut. Selain untuk membentuk dinding sel, silikat juga berperan dalam pertumbuhan dan reproduksi diatom. Diatom membutuhkan kadar minimum silika sebesar 0,5 mg per liter untuk bisa tumbuh optimal. Jika kadar ini tidak tercukupi, pertumbuhan diatom akan terganggu dan jumlah mereka juga akan menurun. Nah, ini merupakan contoh video dinding sel diatom yang terbentuk oleh silikat ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman aku akan ngejelasin secara singkat gimana pembentukan dinding sel berbasis silikat pada diatom. Yang pertama, ada penyerapan silikat. Jadi diatom menyerap asam silikat dari lingkungan menggunakan protein silikon transporter. Yang kedua, ada transportasi ke silisiklosom. Jadi asam silikat dikirim ke organel khusus yang disebut silisiklosom di mana tempat polimerisasi terjadi. Yang ketiga, ada polimerisasi silikat, di mana di dalam silisiklosom, asam silikat dipolimerisasi menjadi silika amorf oleh enzim dan protein pengendali. Yang keempat, pembentukan struktur frustula. Jadi, silika amorf dideposisikan pada matriks organik untuk membentuk frustula yang terdiri dari dua bagian. Ada epivalva yaitu bagian atas dan hipovalva yaitu bagian bawah dengan pola yang unik. Yang kelima, ada pengerasan dan penguncian. Jadi frustula yang sudah jadi mengeras akan menjadi dinding pelindung yang kokoh namun tetap permeable. Proses ini berlangsung cepat dan terkoordinasi, menghasilkan struktur yang rumit dan simetris. Dan ini video gambaran untuk reproduksi dari diatom itu sendiri. Nah, jadi proses reproduksi pada diatom umumnya berlangsung melalui pembelahan sel, di mana satu sel induk membagi dirinya menjadi dua sel anak. Salah satu sel anak menerima bagian atas atau epiteka, sedangkan yang lainnya memperoleh bagian bawah yang lebih kecil. Selanjutnya, kedua sel anak akan membentuk lapisan tambahan. Jika proses pembelahan ini berlanjut selama beberapa generasi, ukuran sel keturunan cenderung menjadi semakin kecil. Untuk mengatasi pengecilan ini, diatom membentuk ausospora atau dinding sel baru. Secara umum, laju pembelahan sel diatom dapat mencapai 1 kali setiap 10-12 jam.
Hubungan antara silikat dan diatom sangatlah erat loh teman-teman. Jadi silikat di air tidak langsung diserap begitu saja oleh diatom, tetapi didaur melalui beberapa mekanisme seperti menambahnya pada sel yang kekurangan atau menyesuaikan dengan pembentukan dinding sel. Jika kadar silikat rendah, diatom akan kesulitan membentuk dinding sel mereka. Akibatnya, jumlah mereka di ekosistem perairan pun bisa berkurang yang dapat berdampak negatif bagi keseluruhan ekosistem. Jadi, silikat adalah sumber hidup yang sangat penting bagi diatom. Tanpa silikat, diatom tak akan mampu membentuk dinding selnya atau tumbuh dengan baik yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh ekosistem laut. Dengan memahami peran silikat ini, kita bisa jadi semakin menghargai nih betapa pentingnya menjaga kualitas air di laut dan sumber daya alam seperti batuan dan pasir kuarsa. Oke, sekian ya teman-teman pembahasan pada video kali ini mengenai silikat sebagai sumber hidup di atom. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap menjaga kelestarian laut kita agar kehidupan di dalamnya tetap seimbang. Dadah!